Shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, selamat pagi. Buat setiap kita sudah memasuki awal bulan yang baru, tanggal 1 April. Dan saya percaya bahwa kita ada semua karena Tuhan, amin. Bertemu kembali dalam program Satu Hari di Pelatarannya dengan satu tema, janjinya digenapi. Mari pastikan setiap kita ada dalam hadirat Tuhan untuk menyembah Dia, meninggikan Dia, bersyukur karena Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah dalam hidup kami. Hari ini kami memasuki bulan yang baru, di bulan April tahun 2022 Tuhan. Mari Tuhan tolong, kami mau belajar untuk mengutamakan Tuhan lebih dari apapun. Memulai bulan yang baru kami mau mengawalinya dengan doa, dengan rasa syukur kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Kita mau berkata pagi hari ini, hanya Tuhan Yesus yang kita cinta. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kita. Terima kasih Tuhan. Biar hati kami mencintai Engkau lebih dari apapun. Hanya Engkau yang kami muliakan. Cintakan Yesus, ku puji Kau. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau. Cintakan Yesus, ku puji Kau. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau, ku cinta Kau, ku cinta Kau.
perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Biar ini menjadi pernyataan doa kami, iman kami kepadamu Tuhan. Kami membutuhkan keajaiban-Mu, sentuhan tangan-Mu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu?
ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di
percaya bahwa firman Tuhan itu tidak pernah berubah dalam hidup kami. Karena itu Tuhan ajari setiap kami untuk tetap percaya, untuk tetap memiliki iman, mempercayai akan janji-Mu pasti digenapi dalam hidup kami. Berbicaralah Tuhan pada pagi hari ini melalui firman-Mu, sebab kami percaya firman-Mu tidak pernah berubah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Tidak berasa kita sudah memasuki bulan yang baru, bulan 4, bulan April, dan setiap bulan mengawali setiap bulan di tanggal 1. Khususnya di tahun 2020 ini, satu hal yang Tuhan taruhkan di hati kami adalah bahwa setiap kita mengambil waktu untuk berdoa. Tidak lama, mungkin hanya 30 menit, 45 menit ya, atau 1 jam untuk kita boleh datang kepada Tuhan, merenungkan firman Tuhan, baik pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat, dan sesi kedua itu jam 3 sore yaitu pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan pada malam hari pukul 22 jam 10 malam. Pastikan setiap kita ada di dalamnya untuk kita boleh mengambil waktu di hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, dalam tema kita hari ini, janjinya digenapi, adalah satu pernyataan yang kita harus percayai bahwa janji Tuhan itu digenapi dalam hidup kita. Berbicara janji Tuhan, berbicara pernyataan Tuhan, berbicara apa yang Tuhan katakan. Khususnya dalam firman Tuhan, kita harus menyadari bahwa janjinya, firman-Nya digenapi dalam hidup kita. Janji manusia bisa saja mengecewakan. Alkitab katakan jangan kita berpengharapan kepada manusia, tapi pengharapan kita kepada Tuhan. Satu kebenaran firman Tuhan kita buka dalam Injil Markus 11 ayat 24 sampai 26 berkata demikian. Markus 11 ayat 24 sampai 26. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Kalau kita boleh lihat di sini, dikatakan bahwa jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Kalau kebalikannya, bisa seperti ini Bapak Ibu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Alkitab katakan di sini, apa saja yang kamu minta, doakan, percaya. Ini adalah firman Tuhan yang menjadi landasan kita pada pagi hari ini. Kita bisa saja berkata, Bu Elizabeth, aku sudah doakan, aku sudah minta, aku sudah percaya, tapi sampai hari ini Tuhan juga belum kerjakan. Bahkan Alkitab katakan bahwa setiap apapun yang kita percayai, kita doakan, Tuhan akan berikan. Dan juga di dalam Matius 21 ayat 22 dikatakan, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Tapi nyatanya saya tidak menerima keajaiban, saya tidak menerima jalan keluar, saya tidak menerima sesuatu hal yang spektakuler. Saya mau katakan pagi hari ini adalah berbicara bagaimana kita percaya akan janji Tuhan. Itu juga berbicara bagaimana sikap hati kita kepada Tuhan. Berbicara sikap hati adalah yang pertama tadi, bagaimana kita bisa mengadakan satu pemberesan
di hadapan Tuhan ketika kita berdoa. Pemberesan kepada orang di sekeliling kita, hati kita, kehidupan kita. Apakah kita berkenan di hadapan Tuhan? Ini sangat penting. Seringkali kita merasa kita sudah beres, tapi ketika kita mengambil waktu di hadapan Tuhan, kita izinkan Roh Kudus mengoreksi kita, maka Roh Kudus akan mengingatkan kita, nak, kamu salah loh hari ini. Sikap hatimu gak benar. Sehingga kita terus belajar untuk tetap memberikan sesuatu yang terbaik ketika kita ketemu dengan Tuhan dalam doa-doa kita. Yang kedua, kita harus mempunyai satu sikap yang tetap percaya sekalipun. Sekalipun Tuhan belum kerjakan sesuatu, sekalipun kita belum melihat sesuatu hal yang ajaib, sekalipun dan sekalipun, konsisten, kita tetap memiliki hati yang tetap percaya. Ini sangat penting. Tidak tergoncang dengan situasi apapun. Kita bisa berkata, aku tidak tergoncang kok Bu Elizabeth. Tapi semangat kita berbeda. Cinta kita kepada Tuhan berbeda, kita tahu kok. Ketika Tuhan belum kerjakan sesuatu, ya kan, membaca Alkitabnya berkurang, doanya berkurang, apa ya, itu rasa meluap di dalam hati kita tuh biasa-biasa saja. Kalau air yang mendidih itu 100 derajat gitu ya, ini udah mulai dia panas sih panas, tapi tidak mendidih. Karena apa? Karena melihat segala sesuatu dengan mata jasmani. Ingat kisah perempuan pendarahan, 12 tahun dia mengalami pendarahan, Bapak Ibu. Di Matius 9 ayat 18 sampai 22 itu nanti bisa kita baca. Pada saat itu Tuhan juga menyembuhkan anaknya perempuan dari kepala rumah ibadat. Tapi setelah itu dikatakan pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Tapi ada satu pernyataan di dalam hatinya. Dia katakan apa? Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Asal aku bisa dekat dengan Tuhan, aku pasti mendapatkan sesuatu hal yang ajaib. Asal aku datang kepada Tuhan, itu cukup bagiku karena Tuhan segala-galanya. Bukan berkat yang aku cari, tetapi kehadiran Tuhan itu cukup bagiku. Tuhan mau melihat hal itu. Sikap yang kedua. Yang pertama, sikap pertama tadi bagaimana kita mengadakan satu pemberesan. Yang kedua, sikap yang tetap percaya sekalipun titik. Apa yang mau kita isi dari titik-titik itu? Sekalipun aku belum diberikan keturunan, sekalipun aku belum diberikan pekerjaan, sekalipun karirku masih biasa-biasa saja, sekalipun doaku buat anak-anakku belum tergenapi, sekalipun dan sekalipun. Dan yang ketiga, kita harus punya satu sikap yang tidak usah malu meminta kepada Tuhan, tapi tidak malu-maluin jika yang diminta tidak dikasih. Miliki satu sikap yang tidak malu untuk meminta kepada Tuhan, tetapi tidak malu-maluin jika yang diminta tidak dikasih. Bagaimana sikap kita, mental kita, hati kita yang tidak tergoncang. Kita percaya janji Tuhan digenapi. Ada satu kisah di mana seorang anak ketika dia jatuh ke dalam sungai yang sangat dalam, ya, rupanya ada angin badai yang begitu kencang sehingga anak ini susah untuk mengambil dahan pohon di mana nih gitu ya. Tiba-tiba bapaknya bilang begini dari atas pas waktu bapaknya lihat, nah ayo pegang ini tangan bapak, ini ada ya tali, pegang nih, ini bapak udah jatuhkan talinya. Tapi dilihat gak mungkin, ini ada badai kiri kanan, gak mungkin kencang anginnya, gak mungkin bisa aku pegang, bisa-bisa bapakku juga jatuh. Dia coba lihat dahan, dia coba lihat pegangan kiri kanan yang bisa dia pegang. Padahal dia tahu
Tidak ada yang bisa dia pegang kiri dan kanan karena dia sudah jatuh ke dalam sungai itu. Dia tidak percaya sama bapaknya, udah bilang pegang, bapak udah ikat ini talinya, pegang saja, bapak akan pegang kamu. Seringkali kita seperti anak ini. Tuhan dah bilang, ayo nak percaya sama aku, minta, doakan. Ini berbicara bukan hanya satu kali, tetapi memiliki arti ayo terus menerus minta, doakan, percaya, punya sikap hati mental yang tidak tergoncangkan. Punya sikap hati ya seandainya pun Tuhan belum beri, tidak apa-apa, tapi semangatku, cintaku tetap pada apa yang Tuhan mau. Apakah kita seperti anak ini yang melihat kiri kanan tapi tidak melihat ke atas, di mana Bapa itu sendiri berkata, ayo nak, tetap pegang aku, ayo nak, tetap percaya. Seperti wanita pendaran yang berkata, asal ku jamah saja jubah-jubahnya aku sembuh. Asal aku percaya kepada Tuhan, aku yakin Dia mengerjakan sesuatu yang ajaib. Cross check hati kita, cross check apa yang kita buat. Selama segala sesuatu yang kita lakukan benar, kita berhak kok meminta sesuatu kepadanya, karena keajaiban itu ada. Tapi ayo bayar harga, sungguh-sungguh sama Tuhan, baca firman, berikan yang terbaik hatimu, apa yang Tuhan mau lakukan dalam ketaatan. Pasti mata Tuhan tertuju kepadamu. Yuk miliki sikap hati yang benar. Bereskan hatimu di hadapan Tuhan, ampuni orang-orang di sekelilingmu yang menyakiti engkau. Yang kedua, kita harus miliki sikap hati yang tetap percaya sekalipun. Dan yang ketiga, kita harus memiliki sikap yang tidak usah malu meminta, tetapi tidak malu-maluin jika yang diminta tidak dikasih oleh Tuhan. Artinya, bagaimana kita tetap percaya saja sampai janji Tuhan digenapi, dan milikilah pengharapan hanya kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, kita mau menyembah Dia, kita mau berdoa. Kami tahu Tuhan bahwa janji-Mu pasti digenapi dalam hidup kami. Kami menyadari bahwa Tuhanlah segala-galanya yang kami pegang. Tuhanlah yang kami percayai selama-lamanya. Ku percaya janji-Mu ajaib Tuhan, yang tidak pernah berubah dalam hidup kami. Yakinkan di dalam diri kami bahwa kami tetap memiliki sikap hati yang benar. Kami membereskan hati kami membereskan hidup kami supaya kami benar di hadapan-Mu. Kami belajar memiliki iman percaya yang tidak tergoncangkan oleh apapun. Kami tidak menyalahkan keadaan, bahkan kami tidak menyalahkan Tuhan. Posisi hati kami benar di hadapan-Mu. Dan yang ketiga, kami menjadi pribadi yang terus percaya. Kami tidak malu minta sama Tuhan karena Engkau Bapa yang baik. Tapi kami juga bukan menjadi pribadi yang malu-maluin Tuhan karena sikap kami di mana Tuhan tidak memberi atau menjawab doa itu. Tuhan melihat hal itu di dalam hidup kami, untuk kami boleh menerima jawaban daripada-Mu. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku bersarang di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segala
belajar berserah kepadamu Tuhan. Mempercayai janji-Mu, mempercayai apa yang Engkau katakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Janji-Mu digenapi dalam hidup kami. Selama kami berdoa, berserah dan percaya, meminta kepada-Mu Tuhan dengan sikap hati yang benar, segala sesuatunya Engkau kerjakan dengan ajaib Tuhan. Kami percaya akan hal itu. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu dimanapun berada, apapun yang menjadi pergumulan, setiap doa-doa pada pagi hari ini yang naik di hadapan-Mu. Mata-Mu tertuju kepada setiap anak-anak-Mu. Asal ku jamah saja jumbai-jumbainya, aku pasti sembuh. Karena dia tahu siapa Tuhan Yesus, Tuhan yang berkuasa melakukan segala sesuatu, yang memiliki kuasa yang tidak pernah berubah. Karena itu Tuhan, pagi hari ini kembali bangkitkan iman setiap anak-anak-Mu untuk mempercayai janji-Mu. Engkau sanggup mengerjakan segala sesuatu. Lebih dari itu, biarlah hati kami bersyukur karena kami ada sampai detik ini, semua karena Tuhan. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya, dan biarlah hanya Engkau yang ditinggikan ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari siapkan hatimu untuk terima berkat Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita terima berkat Tuhan. Kita bersyukur di akhir dari acara ini, dan kita bertemu kembali nanti di siang hari. Segala berkat yang terbaik akan turun atasmu. Berkat dari Bapa di surga dan kasih dari Tuhan Yesus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita, menolong, menuntun kita hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, mari lakukan aktivitasmu dengan sukacita, dan kita ketemu jam 3 sore pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Tuhan Yesus memberkati. Tetap sukacita. Haleluya. Amin.